Sidang perkara perdata nomor 123-PDT-G-2025 Pengadilan Agama Tulungagung akan segera dimulai. Kepada para pihak mohon segera memasuki ruang persidangan dan menduduki tempat masing-masing. Tata tertib pengadilan. Pihak pengadilan mempunyai panduan tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki ruang pengadilan. 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan semua pihak yang hadir di ruang sidang harus menaati apa yang disampaikan hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang selalu menjunjung rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada suatu pihak yang tidak menjunjung tinggi rasa hormat pada institusi pengadilan, maka ketua pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dapat dituntut secara pidana. 3. Memakai pakaian sopan. 4. Memanggil sebutan hakim dengan sebutan yang mulia. 5. Berbagai benda berikut tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang. 1. Senjata api. 2. Benda tajam. 3. Bahan peledak. 4. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Pada hari ini, Rabu, tanggal 9 Juli 2025, sidang perkara nomor 123-PDT-G-2025 Pengadilan Agama Tulungagung segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 123-PDT-G-2025 Pengadilan Agama Tulungagung tentang perkara perceraian antara saudari Nafi Amri Azhara sebagai penggugat melawan saudara Muhammad Haji Al-Gofar sebagai penggugat tergugat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, dari pihak penggugat, siapa saja yang hadir pada persidangan hari ini? Saya sendiri dan didampingi kuasa hukum yang mulia. Perkenalkan, nama saya David Berdasarkan. Saya di sini sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat. Baik, sebelum sidang saya lanjutkan, saya akan cek identitas dari pihak penggugat. Silakan pihak penggugat menuju meja majelis hakim guna pengecekan identitas. Baik, silakan duduk. Baik, saudari penggugat, silakan sesuaikan identitas saudari dengan kartu identitas. Nama saudari, Nafia Mutiara Azhara, tempat tanggal lahir, Tulungagung 4 April 1998, alamat saudari, Kecamatan Kedung Baru, Kabupaten Tulungagung, pekerjaan saudari, ibu rumah tangga, keyakinan saudari, Islam, umur saudari. 27 tahun. Baik. Saudari penggugat, apakah Anda didampingi dengan kuasa hukum saudari? Iya yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum dari pihak penggugat, silahkan menuju ke meja majelis hakim untuk menyerahkan surat kuasa, surat izin beracara, dan BAP saudara. Baik, saudara tergugat, silahkan cek absahan dari surat pihak penggugat. Baik, silahkan duduk kembali. Untuk jadi
Kemudian dari pihak tergugat, siapa saja yang hadir pada persidangan hari ini? Silakan saudara menunjukkan bukti majelis hakim guna pengecekan kartu identitas saudara. Silakan saudara tergugat sesuaikan identitas dengan kartu identitas. Nama saudara, tempat tanggal lahir, 3 April 1995, alamat saudara, Desa Tanggulangin, Desa Anusari, Kecamatan Bulungan, Kabupaten Tulungagung, keyakinan saudara, Islam, pekerjaan, wirausaha, umur saudara. 30. Baik, dari pihak penggugat, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah sudah siap? Ya, Yang mulia. Sebelum persidangan ini dilanjutkan, majelis hakim menawarkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 2016. Untuk peresmian perkara-perkara perdata diwajibkan untuk menempuh jalur mediasi untuk penyelesaian perkara ini secara damai. Untuk itu, para pihak selaku mediator ingin menyerahkan kepada pihak pengadilan atau memilih sendiri mediatornya. Bagaimana pihak penggugat? Dirikan langsung oleh pengadilan yang mulia. Dipilihkan langsung oleh pengadilan. Baik. Bagaimana pihak tergugat? Saya memilih membuat mediator jadi ya, pengadilan yang mulia. Baik. Selamat. Baiklah, setelah majelis hakim bermusyawarah, maka majelis hakim menetapkan bahwa mediator untuk perkara perceraian saudari Nafi Amati Azhara dan saudara Muhammad Haji Al-Gofar, mediatornya adalah saudari Rosida SHMH yang merupakan hakim pengadilan agama Tulungagung yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dari Mahkamah Agung. Dan perlu diketahui bahwa lenggang mediasi ini selama 30 hari dan dapat ditambah setelah 30 hari apabila dibutuhkan. Saudara Panitera, tanggal berapa 30 hari dari sekarang? Tanggal 8 Agustus 2025 yang mulia. Tanggal 8 Agustus 2025. Baik, untuk memberikan waktu bagi pihak penggugat maupun pihak tergugat melakukan mediasi terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, persidangan akan dibuka kembali pada hari Kamis 8 Agustus 2025 di ruang sidang Pengadilan Agama Tulungagung dalam agenda pembacaan laporan mediasi dan surat gugatan oleh penggugat. Maka selanjutnya sudah dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 123-PDD-G-2025 Pengadilan Agama Tulungagung tentang perkara perceraian antara saudari Nafi Amati Azhara sebagai penggugat melawan saudara Haji Al-Gofar sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, dari pihak penggugat siapa saja yang hadir pada persidangan hari ini? Saya sendiri dan didampingi kuasa hukum yang mulia. Nama saya Nasir Berkaya Sahendra. Saya di sini sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat. Baik, sebelum sidang saya lanjutkan, saya akan cek identitas dari pihak penggugat. Silakan pihak penggugat menuju meja majelis hakim untuk menunjukkan kartu identitas. Baik, silakan. Saudari penggugat, silakan sesuaikan identitas saudari dengan kartu identitas. Nama saudari, Ya, Tiara Azhara. tempat tanggal lahir, Tulungagung 4 April 1998. alamat saudari, Kecamatan Kalangsari, Kabupaten Tulungagung. pekerjaan saudari, Ibu rumah tangga. keyakinan saudari, Islam. umur saudari. 27 tahun. Saudari penggugat, apakah Anda didampingi dengan kuasa hukum?
Iya, yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum dari pihak penggugat, silakan menuju ke meja majelis hakim untuk menyerahkan surat kuasa, surat izin beracara, dan BAP saudara. Baik, untuk pihak tergugat, apakah gugatan dari pihak penggugat perlu dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Ya, perlu ya, Bu ya. Perlu ya. Silahkan kepada pihak penggugat untuk membacakan gugatannya. Tulungagung 20 Juni 2025 perihal cerai gugat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tulungagung di Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Inambat Ludha SMH laki-laki Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S2, alamat Jalan Maijen Sungkono, nomor 21, Desa Kutuanyar, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, pekerjaan advokat dengan NIA 22.101.995 berlaku sampai 31 Desember 2026. Advokat atau pengacara pada kantor hukum Biro Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum atau BPKBH beralamat di Jalan Major Sujati Timur nomor 51 Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, HP 0821 473 56991. Bertindak demikian berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2025 untuk dan atas nama Nafiah Mutiara Azhara binti Muhammad Lukman Hakim, NIK 350490578135113. Tempat tanggal lahir Tulungagung 4 April 1998, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat RT 01 RW 012 Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap nama Muhammad Haji Al-Ghofar bin Muhammad Imam Rifai, tempat tanggal lahir Tulungagung 3 Maret 1995, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirausaha, alamat RT 02 RW 01 Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya sebagai tergugat. Adapun alasan atau dalil-dalil gugatan penggugat sebagai berikut, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2023 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru dan tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 159-403-9-2023 tanggal 15 September 2023. 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah penggugat dengan alamat sebagaimana tercantum di atas sampai sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 9 bulan. Namun, sejak awal bulan Mei, penggugat dan tergugat pisah rumah karena tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua kandung tergugat dengan alamat sebagaimana tercantum di atas yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 bulan. 3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Yang keempat, bahwa sejak bulan Januari tahun 2025, ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dengan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: A. Tergugat sering melontarkan penghinaan terhadap penggugat dan tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan tersebut, tergugat mengalami hilang kontrol dan melampiaskan emosinya dalam bentuk kekerasan terhadap pihak penggugat. B. Tergugat selama 4 bulan pernikahan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin dan tergugat terlibat dalam kasus narkoba. C. Tergugat sering bermain cinta dengan perempuan lain, yakni salah satunya dengan seorang yang berinisial US, beralamat di Blitar, status masih gadis, dan terakhir pada bulan April 2025
antara tergugat dan perempuan tersebut saling berkirim SMS mesra atas perbuatan tergugat tersebut hati dan tidak rela. D. Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai seorang istri karena ketika sedang marah tergugat bersikap kasar dan sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati penggugat. Bahkan tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat. Terakhir, tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat pada bulan April 2025, yakni tergugat memukul penggugat hingga penggugat merasa takut terhadap tergugat. Yang kelima, bahwa puncak keretakan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar bulan April tahun 2025. Tergugat dengan alamat sebagaimana tercantum di atas yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 bulan. Selama itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada pihak penggugat. Sejak awal bulan Mei, penggugat dan tergugat pisah rumah karena tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua kandung tergugat dengan alamat sebagaimana tercantum di atas yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 bulan. Keenam, bahwa penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dengan harapan tergugat mau berubah sikap, namun tidak berhasil. 7. Bahwa penggugat merasa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dibina lagi. Rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diharapkan, bahkan yang terjadi sebaliknya, yaitu kesengsaraan dan kekerasan bagi penggugat. Kedelapan, bahwa dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jukse Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa tindakan penganiayaan berat yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pasangan nikahnya merupakan salah satu legal ground untuk mengajukan gugatan perceraian. 9. Bahwa dalam pasal 116 huruf D kompilasi hukum Islam juga memasukkan penganiayaan berat yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya sebagai salah satu alasan sah untuk perceraian. Ketentuan ini mempertegas keselarasan antara norma yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI sekaligus memastikan bahwa perlindungan terhadap korban KDRT memiliki basis hukum yang konsisten di berbagai instrumen hukum keluarga Islam. 10. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amannya berbunyi primer 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak poin subro tergugat Muhammad Haji Al-Ghofar bin Muhammad bin Ahmad Fai terhadap penggugat Nafiah Mutiara Azhara binti Muhammad Luqman Hakim. 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum subsidiar. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya gugatan ini, penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulungagung 20 Juni 2025. Hormat kami, kuasa penggugat Nahdlatul Islam. Baik, dari pihak penggugat, apakah ada tambahan atau perubahan atas gugatan yang sebenarnya sampaikan? Tidak cukup yang mulia. Tidak cukup tanpa perubahan ya. Baik, dari pihak tergugat, apakah ingin menanggapi gugatan dari pihak penggugat? Yang mulia saya menghadapi gugat, tapi tidak ada sebenarnya. Baik, berapa hari yang saudara perlukan untuk menyiapkan jawaban tersebut? 7 hari. Bagaimana pihak penggugat, apakah keberatan atas 7 hari yang diminta oleh pihak tergugat? Baik, karena pihak penggugat akan menyampaikan jawaban secara tertulis, maka persidangan ini ditunda selama 7 hari. 7 hari dari tanggal sekarang berapa? 7 hari dari sekarang tanggal berapa, Panitera? Tanggal 14 Agustus 2025 ya mulia. Tanggal 14 Agustus 2025. Bagaimana pihak tergugat, apakah bersedia? Ya, sudah. Bagaimana pihak tergugat? Baik, sebelum sidang ditutup, apakah ada tambahan dari pihak penggugat?
Sudah cukup yang mulia. Sudah cukup. Pihak tergugat bagaimana? Tidak cukup. Sudah cukup. Karena tidak ada hal yang disampaikan dari pihak tergugat maupun tergugat, sidang akan dilanjutkan kembali pada tanggal 14 Agustus 2025 di Pengadilan Agama Tulungagung dalam agenda penyampaian jawaban dari pihak tergugat. Pada para pihak, persidangan akan dilanjutkan kembali pada tanggal tersebut tanpa dipanggil kembali karena pemberitahuan ini merupakan pemanggilan resmi dari pengadilan, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara perdata dengan nomor 123 garing PDT-G garing 2025 Pengadilan Agama Tulungagung tentang perkara perceraian antara saudari Nafi'ah Mutia Azhara sebagai tergugat melawan saudara Muhammad Haji Al-Ghofar sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan ditutup untuk umum. Sidang pada hari ini akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban dari pihak tergugat. Pihak tergugat, apakah sudah siap untuk menyampaikan jawaban gugatan? Sudah siap ya. Untuk pihak penggugat, apakah jawaban gugatan dari pihak tergugat perlu dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Perlu dibacakan. Perlu dibacakan ya. Silakan kepada pihak tergugat untuk membacakan jawaban gugatan. Tulungagung 14 Agustus 2025 perihal jawaban kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 123 garing PDT-G garing 2025 garing Pengadilan Agama Tulungagung di Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Haji Al-Ghofar bin Muhammad Imam Rifai, umur 30, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirausaha. Alamat RT 002 RW 01 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Boyolango, Kabupaten Tulungagung. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat melawan Nafi'ah Mutia Azhara binti Muhammad Topan Hakim, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga. Alamat RT 01 RW 012 Desa Tamasari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Selanjutnya memberikan jawaban dengan alasan dalil-dalil sebagai berikut. 1. Bahwa benar tergugat menolak keras seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh tergugat. 2. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2023 tergugat dan penggugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur sebagai ternyata dari kutipan akta nikah nomor 159 garing 350403 garing 2023 tanggal 15 September 2023. 3. Bahwa tidak benar penggugat mengatakan bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2025 kehidupan rumah tangga tergugat dan penggugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga. Yang benar, tergugat dan penggugat selalu rukun dan penuh kasih sayang. A. Bahwa benar poin 4A tergugat sering melontarkan penghinaan terhadap penggugat dan tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan tersebut, tergugat mengalami hilang kontrol dan melampiaskan emosinya dalam bentuk kekerasan terhadap penggugat. B. Bahwa benar poin 4B tergugat selama 4 bulan pernikahan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin dan tergugat terlibat dalam kasus narkoba. C. Bahwa tidak benar poin 4C tergugat sering bermain indah dengan perempuan lain, yakni salah satunya dengan seorang yang berinisial S yang beralamat di Blitar, berstatus gadis, dan terakhir pada bulan April 2025. Antara tergugat dan perempuan tersebut saling berkirim SMS mesra atau perbuatan tergugat tersebut penggugat merasa dihianati dan tidak rela. Yang benar, tergugat hanya berteman dengan seorang yang berinisial US yang beralamat di Blitar. D. Bahwa tidak benar poin 4D tergugat tidak menghargai penggugat sebagai seorang istri karena tidak sekamar tergugat bersikap kasar dan sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati. Penggugat bahkan tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat. Terakhir, tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat pada bulan April 2025, yakni tergugat memukul penggugat hingga penggugat merasa takut terhadap tergugat. Yang benar, tergugat merasa hanya memberikan peringatan kepada penggugat agar tidak ikut campur urusan pekerjaan tanpa memukul penggugat.
Nomor 4, bahwa benar keretakan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar bulan April tahun 2025. Tergugat dengan alamat sebagaimana tercantum di atas yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 bulan. Selama itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat. Sejak awal bulan Mei, penggugat dan tergugat pisah rumah karena tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua kandung. Tergugat dengan alamat sebagaimana tercantum di atas yang sekarang telah berlangsung selama 1 bulan. Nomor 5, bahwa benar penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dengan harapan tergugat mau bersikap namun tidak berhasil. Nomor 6, bahwa benar penggugat merasa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dibina lagi. Rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diharapkan, bahkan yang terjadi sebaliknya, yaitu kesengsaraan dan kekerasan bagi penggugat. Nomor 7, bahwa dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tahun tentang perkawinan menegaskan bahwa tindakan penganiayaan berat yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pasangan nikahnya merupakan salah satu legal ground untuk mengajukan gugatan perceraian. Nomor 8, bahwa dalam pasal 116 huruf D kompilasi hukum Islam atau KHI juga memasukkan penganiayaan berat yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Salah satu alasan sah untuk perceraian, ketentuan ini mempertegas keselarasan antara norma yang terbuat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, sekaligus memastikan bahwa perlindungan terhadap korban KDRT memiliki basis hukum yang konsisten di berbagai instrumen hukum keluarga Islam. Nomor 9, bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami mohon agar majelis hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, primer, mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya. 2, menyatakan perkawinan antar tergugat dan penggugat putus karena perceraian. 3, membebankan seluruh biaya perkara kepada penggugat. Dan selanjutnya, subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian eksepsi dari tergugat atas perkenan dan dikabulkannya eksepsi ini kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kami Muhammad Ajil Al-Gofar. Baik, dari pihak apakah ada tambahan atau perubahan atas jawaban gugatan yang saudara sampaikan? Sudah cukup ya, tetap tanpa perubahan. Baik, dari pihak penggugat, apakah ingin menanggapi jawaban dari pihak tergugat? Saya akan menanggapi jawaban dari penggugat tadi tidak pada sekian hari. Berapa hari yang saudari perlukan untuk menyiapkan replik tersebut? Hari yang mulia. 7 hari. Bagaimana pihak penggugat? Apakah keberatan atas waktu 7 hari yang diminta oleh pihak penggugat? Baik, karena pihak penggugat akan menyampaikan replik secara tertulis, maka persidangan ini ditunda selama 7 hari. 7 hari dari sekarang tanggal berapa mereka? Tanggal 21 Agustus 2025 yang mulia. Tanggal 21 Agustus 2025. Bagaimana pihak penggugat? Apakah dapat hadir pada tanggal tersebut? Saya. Bagaimana pihak tergugat? Apakah dapat hadir? Baik, sebelum sidang ditutup, apakah ada tambahan lagi dari pihak tergugat? Cukup ya? Dari pihak tergugat? Cukup. Karena tidak ada hal-hal yang disampaikan lagi dari kedua belah pihak, maka sidang ini dilanjutkan kembali pada tanggal 21 Agustus 2025 di Pengadilan Agama Tulungagung dalam agenda replik dari pihak penggugat. Kepada para pihak, persidangan akan dilanjutkan kembali pada tanggal tersebut tanpa dipanggil kembali, karena pemberitahuan ini merupakan pemanggilan resmi pengadilan.
maka sidang dinyatakan ditutup dan ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara perdata dengan nomor 123-PDT-G-2025 Pengadilan Agama Tulungagung tentang perkara perceraian antara saudari Nafi'ah binti Azhara sebagai penggugat melawan saudara Muhammad Haji Al-Ghofar sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, sidang pada hari ini akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian replik dari pihak penggugat. Pihak penggugat, apakah sudah siap untuk menyampaikan replik? Siap ya. Sudah siap? Baik, selanjutnya saya menanyai kepada pihak tergugat, apakah replik dari pihak penggugat perlu dibacakan? Perlu ya. Baik, silakan pihak penggugat membacakan replik. Tulungagung 21 Agustus 2025 perihal replik penggugat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tulungagung perkara nomor 123 garing PJT-G-2025 garing PA-TA di Pengadilan Agama Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat untuk dan atas nama Nafi'ah Mutiara Azhara, perkenalkan saya Inafat Wida SMH sebagai advokat atau penasihat hukum yang tergabung pada Biro Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum atau BPKBH yang beralamat di Jalan Mayoros Bujadi Timur, nomor 51, Posokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, nomor HP 0821 573 569. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKK 001-PA-NC-LO-2025 tertanggal 21 Agustus 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Bahwa Nafi'ah Mutiara Azhara dengan ini menyampaikan replik atau tanggapan dan jawaban dari tergugat yang diajukan pada tanggal 14 Agustus 2025, di mana penggugat menolak secara tegas beberapa dalil-dalil eksepsi dan jawaban yang disampaikan oleh tergugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh penggugat sebagai berikut. Dalam konvensi 1, bahwa penggugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil tergugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam perkara ini. Bahwa pada pokoknya penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan penggugat yang diajukan sebelumnya. Ketiga, bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi tergugat poin 1 yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak jelas mengenai peristiwa KDRT. Pada hakikatnya, penggugat telah menguraikan dalil-dalil gugatannya secara cukup jelas dan terperinci. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga tergugat dan penggugat tidak terdapat keharmonisan dan kenyamanan, dan tergugat telah melakukan beberapa kali KDRT terhadap penggugat sehingga penggugat tidak tahan lagi terhadap sikap tergugat dan memutuskan untuk pergi dari rumah tergugat dan kembali ke rumah orang tua penggugat. Yang keempat, bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil tergugat poin 2 yang menyatakan bahwa dalil KDRT harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Penggugat menegaskan bahwa pembuktian tersebut merupakan ranah pemeriksaan pokok perkara dan bukan alasan untuk menyatakan gugatan cacat formil. Penggugat siap membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan. Yang kelima, bahwa penggugat menolak dalil tergugat poin 3 yang menyatakan gugatan penggugat mengandung cacat formil dan oleh karenanya tidak dapat diterima. Gugatan penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku sehingga dalil tergugat tersebut terserah ditolak. Dan terakhir, bahwa penggugat menolak dalil eksepsi tergugat yang menyatakan Pengadilan Agama Tulungagung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan kompetensi relatif. Penggugat menegaskan bahwa gugatan diajukan di Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat bagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara peradilan agama, sehingga peradilan agama Tulungagung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Dalam rekonvensi 1, bahwa apa-apa yang tercantum dalam jawaban dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
Kedua, bahwa penggugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil tergugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam pokok perkara ini. Yang ketiga, bahwa penggugat menolak dalil jawaban tergugat yang menyatakan bahwa tergugat dan penggugat selalu rukun dan penuh kasih sayang. Yang benar adalah kehidupan rumah tangga antara tergugat dan penggugat telah tidak harmonis sejak kurang lebih bulan April 2023 dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Yang keempat, bahwa penggugat menolak dalil jawaban tergugat yang menyangkal tuduhan berprasangka buruk. Penggugat menegaskan bahwa sikap tergugat selalu berprasangka buruk terhadap keluarga penggugat serta tetangga merupakan salah satu pemicu pertengkaran yang terus-menerus terjadi dalam rumah tangga. Yang kelima, bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban tergugat yang menyatakan tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat. Yang benar, tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat di dalam rumah. Antara lain, pada saat penggugat tidak bersedia memberikan uang kepada tergugat yang akan dipergunakan oleh tergugat untuk judi online dan mabuk-mabukan. Selanjutnya, bahwa penggugat menolak dalil jawaban tergugat yang menyatakan tidak ada pertengkaran dan masalah selama 4 hari bersama pada bulan September 2025. Yang benar, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak lagi harmonis dan tergugat telah mengucapkan talak kepada penggugat sebanyak 3 kali. Kemudian tergugat menyuruh penggugat untuk mengemasi barang-barangnya dan bersama ibunya datang ke rumah orang tua penggugat untuk mengembalikan penggugat kepada keluarganya. Dan selanjutnya, bahwa penggugat menolak dalil-dalil jawaban tergugat yang menyatakan penggugat sering pulang ke kampung halaman tanpa izin. Yang benar, penggugat meninggalkan rumah tergugat karena telah diusir oleh pihak tergugat. Dan pada saat penggugat pergi meninggalkan rumah, disaksikan oleh adik tergugat dan tante tergugat. Selanjutnya, bahwa penggugat menolak dalil jawaban tergugat yang menyatakan tergugat selalu berusaha memperbaiki sikapnya. Yang benar, tergugat tidak pernah menunjukkan itikat baik yang nyata untuk memperbaiki diri, terbukti dengan perilaku tergugat yang terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan penggugat dan rumah tangganya. Yang terakhir, bahwa penggugat menolak permohonan tergugat agar majelis hakim menolak gugatan cerai penggugat. Perkawinan antara penggugat dan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan untuk rukun kembali. Oleh karenanya, demi kepentingan dan kemaslahatan kedua belah pihak, sudah sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan. Berdasarkan uraian dalil dan fakta hukum di atas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam konvensi 1. Bahwa tergugat menolak keras seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh tergugat. Kedua, bahwa benar pada poin 1, 2, 3, 4 huruf A, 4 huruf B, 4 huruf D, nomor 7, 8, 9 yang diakui penggugat juga tergugat diakui. Yang ketiga, bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat memang pernah terjadi perselisihan. Namun, perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran rumah tangga dan tidak sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya. Keempat, bahwa tergugat menolak dalil penggugat pada poin 4 huruf C karena tidak benar tergugat memiliki hubungan khusus ataupun bermain cinta dengan perempuan lain yang berinisial US sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat. Hubungan tergugat dengan perempuan tersebut hanya sebatas teman biasa dan tidak pernah terdapat hubungan yang melanggar norma perkawinan. Oleh karena itu, dalil penggugat tersebut hanya asumsi sepihak yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kelima, bahwa tergugat menolak dalil penggugat pada poin 5 karena tidak benar keretakan rumah tangga sepenuhnya disebabkan oleh tergugat. Perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat merupakan permasalahan rumah tangga biasa yang masih dapat diselesaikan secara baik-baik. Selain itu, kepergian tergugat dari rumah kediaman bersama bukan untuk meninggalkan kewajiban sebagai suami, melainkan untuk menenangkan diri agar pertengkaran tidak semakin berlarut-larut. Yang selanjutnya, bahwa tergugat menolak dalil penggugat pada poin 6
karena tergugat pada dasarnya masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan masih memiliki itikat baik untuk hidup rukun kembali dengan penggugat. Oleh sebab itu, tidak benar apabila disebutkan upaya penggugat mempertahankan rumah tangga sepenuhnya gagal akibat kesalahan tergugat semata. Yang terakhir, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tergugat berpendapat rumah tangga antara penggugat dan tergugat masih dapat dipertahankan sehingga gugatan cerai yang diajukan penggugat patut untuk ditolak. Dalam rekonvensi, satu, bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan dalam publik dalam pokok perkara mohon dianggap berulang kembali dan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini. Yang kedua, bahwa tergugat rekonvensi menyetujui nafkah iddah dan nafkah mut'ah sehingga penggugat rekonvensi tetap pada permintaan yakni nafkah mut'ah sebesar 5 juta rupiah, nafkah iddah sebesar 9 juta rupiah. Jadi total keseluruhan sebesar 14 juta rupiah yang harus bayar lunas oleh tergugat rekonvensi secara tunai dan seketika sebelum pembacaan ikrar talak. Yang terakhir, bahwa apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku. Demikianlah replik ini kami sampaikan. Atas perkenan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulungagung 21 Agustus 2025. Hormat kami, kuasa hukum Nahdlatul Ulama SDMH. Baik, dari pihak penggugat, apakah ada tambahan atau perubahan dari replik yang telah saudara sampaikan? Sudah cukup yang mulia. Sudah cukup tanpa perubahan ya? Baik, dari pihak tergugat, apakah akan menanggapi replik yang telah disampaikan oleh pihak penggugat? Ya, yang boleh saya akan menanggapi tapi dari pihak penggugat, tetapi tidak pada sidang hari ini. Baik, berapa lama waktu yang saudara butuhkan? 7 hari. 7 hari. Baik, untuk pihak penggugat, apakah keberatan dari waktu yang diminta oleh pihak tergugat? Tidak. Baik, karena pihak tergugat belum siap atas jawabannya, maka sidang ditunda selama 7 hari. 7 hari dari hari sekarang, tanggal berapa Panitera? Tanggal 28 Agustus 2025 ya mulia. Tanggal 28 Agustus 2025. Di mana pihak penggugat apakah bersedia pada tanggal tersebut? Di mana pihak tergugat? Ya, Baik, sebelum sidang saya tutup, apakah ada tambahan lagi dari pihak penggugat? Sudah cukup. Pihak tergugat bagaimana? sudah cukup. Cukup, karena tidak ada hal-hal yang disampaikan dari pihak penggugat maupun tergugat, maka sidang akan dilanjutkan kembali pada tanggal 28 Agustus 2025 di Pengadilan Tulungagung dalam agenda penyampaian duplik dari pihak tergugat. Kepada para pihak, persidangan akan dilanjutkan kembali pada tanggal tersebut tanpa dipanggil kembali, karena pemberitahuan ini merupakan pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara perdata dengan nomor 123/PDD-G/2025 Pengadilan Agama Tulungagung tentang perkara perceraian antara saudari Nafi Amti Hazina sebagai penggugat melawan saudara Muhammad Haji Al-Gofar sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Sesuai dengan acara sidang pada minggu lalu, maka pada hari ini agenda kita lanjutkan penyampaian duplik dari pihak tergugat. Apakah pihak tergugat sudah siap untuk menyatakan dupliknya? Siap ya, mulia. Baik, siap ya. Tentunya saya bertanya kepada pihak penggugat, apakah duplik dari pihak tergugat perlu dibacakan?
di depan yang mulia. Perlu dibacakan ya. Silakan kepada pihak tergugat untuk membacakan repliknya. Tulung Agung 28 Agustus 2025 perihal duplik. Pada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Nomor 123 garing PDT garing 2025 Pengadilan Agama Tulung Agung di Tulung Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Muhammad Haji Alfar bin Muhammad Nurul-Pai, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMTA, pekerjaan wirausaha, alamat RT 02 RW 01 Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat melawan Nafia Putih Azhara binti Muhammad Lukman Hakim, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat RT 01 RW 12 Kecamatan Redowaru, Kabupaten Tulung Agung sebagai penggugat. Selanjutnya memberikan duplik dengan alasan dalil-dalil sebagai berikut dalam pokok perkara dan dalam konvensi. Yang pertama, bahwa tergugat menolak keras seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat kecuali terhadap hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh tergugat. 2. Bahwa benar poin 1, 2, 3, 4A, 4B, 4D, 789 yang diakui penggugat juga tergugat akui. 3. Bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat memang pernah menjadi perselisihan. Namun perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran rumah tangga dan tidak sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya. 4. Bahwa tergugat menolak dalil pemohon pada poin 4 huruf C karena tidak benar termohon memiliki hubungan khusus ataupun hubungan cinta dengan perempuan lain yang berinisial US bagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Hubungan yang tergugat dengan perempuan tersebut hanya sebatas teman biasa dan tidak pernah terdapat hubungan yang melanggar norma perkawinan. Oleh karena itu, dalil penggugat tersebut hanyalah asumsi sepihak yang tidak dibuktikan kebenarannya. 5. Bahwa tergugat menolak dalil penggunaan penggugat pada poin 5 karena tidak keretakan rumah tangga sepenuhnya disebabkan oleh tergugat. Perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat merupakan permasalahan rumah tangga biasa yang masih dapat diselesaikan secara baik-baik. Selain itu, kepergian tergugat dari rumah kediaman bersama bukan untuk meninggalkan kewajiban sebagai suami, melainkan untuk menenangkan diri agar pertengkaran tidak semakin berlarut-larut. 6. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat pada poin 6 karena tergugat pada dasarnya masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan masih memiliki itikat baik untuk hidup rukun kembali dengan penggugat. Oleh sebab itu tidak benar apabila disebutkan upaya penggugat mempertahankan rumah tangga sepenuhnya gagal akibat kesalahan tergugat semata. 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tergugat berpendapat rumah tangga antara penggugat dan tergugat masih dapat dipertahankan, sehingga gugatan cerai yang diajukan penggugat patut untuk ditolak. Dalam rekonvensi 1. Bahwa seluruh dalil-dalil dalam alasan yang dikemukakan dalam duplik dalam pokok perkara mohon dianggap diulang kembali dan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini. 2. Bahwa tergugat rekonvensi menyetujui nafkah iddah dan nafkah mut'ah sehingga penggugat rekonvensi pada permintaan yakni nafkah mut'ah sebesar 5 juta rupiah, nafkah iddah sebesar 9 juta rupiah. Jadi total keseluruhan sebesar 14 juta rupiah yang harus dibayar oleh tergugat rekonvensi sebagai tunai secara tunai dan seketika sebelum pembacaan ikrar salah. 3. Bahwa apabila majelis hakim berpendapat lain, maka putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi. 5. Dalam konvensi 1. Menolak pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan dan menetapkan bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Tulung Agung sebagaimana dalam kutipan akta nikah nomor 159 garing 350403 garing 2023 pada tanggal 15 September 2023 adalah sah menurut hukum. Dalam konvensi 1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi untuk seluruhnya. 2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum tergugat rekonvensi diwajibkan untuk memberi penggugat rekonvensi yaitu 1. Nafkah mut'ah sebesar 5 juta rupiah. Yang kedua, nafkah iddah sebesar 9 juta rupiah. Jadi total keseluruhan sebesar
Rp14 yang harus dibayar lunas oleh tergugat rekonvensi secara tunai dan seketika sebelum pembacaan ikrar talak. 3. Menghukum penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Prosedur apabila majelis hakim berpendapat baik, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban dari tergugat atas perkenan dan dikabulkan dengan jawaban ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami tergugat Jamal Haji Al-Gofar. Baik, ya tergugat, apakah ada tambahan atau perubahan mengenai duplik yang telah saudara sampaikan? Sudah cukup yang mulia. Cukup ya. Bagaimana pihak penggugat? Apakah sudah mengerti dari duplik yang telah disampaikan oleh pihak penggugat? Cukup, dapat dimengerti ya. Baik. Acara sidang selanjutnya yaitu pemeriksaan alat bukti dari masing-masing pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat. Pada pihak penggugat, apakah saudara sudah siap menghadirkan alat bukti dan saksi ke ruang persidangan? Siap. Berapa lama waktu yang saudari butuhkan? 10 hari yang 10 hari. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah saudara sudah siap untuk menghadirkan alat bukti dan saksi ke ruang persidangan? Belum siap yang mulia. Belum siap. Berapa lama waktu yang saudara perlukan untuk menghadirkan alat bukti dan saksi ke ruang persidangan? 20 hari. 20 hari. Bagaimana pihak penggugat? Apakah keberatan atas waktu yang dibutuhkan oleh pihak tergugat? keberatan yang Keberatan. Berapa lama waktu yang saudari inginkan untuk pihak tergugat menyiapkan alat bukti ke ruang persidangan? 10 hari yang 10 hari. Bagaimana pihak tergugat? Apakah keberatan dengan waktu 10 hari yang diminta oleh pihak tergugat? Tidak. Apakah keberatan pihak tergugat? Ya, ada. Baik, berdasarkan musyawarah majelis hakim memutuskan bahwa lama waktu yang diberikan kepada para pihak penggugat maupun pihak tergugat untuk menyiapkan alat bukti ke ruang persidangan adalah 14 hari. Bisa ya, pihak penggugat? saya Bisa, pihak tergugat? Saya yang mulia. Baik, 14 hari dari hari sekarang, tanggal berapa wanita? tanggal 11 September 2025 yang mulia. Tanggal 11 September 2025. Bagaimana pihak penggugat? Bisa? Bisa yang mulia. Tergugat? Bisa ya? Bisa yang mulia. Baik, sebelum sidang saya tutup, apakah ada tambahan dari pihak penggugat? Sudah cukup yang mulia. Dari pihak tergugat bagaimana? Sudah cukup yang mulia. Cukup? Karena tidak ada hal yang disampaikan dari pihak penggugat maupun tergugat, maka sidang akan dilanjutkan kembali pada tanggal 11 September 2025 di Pengadilan Agama Tulungagung dalam agenda menghadirkan alat bukti dan saksi dari pihak penggugat maupun tergugat. Baik, pada para pihak persidangan akan dilanjutkan kembali pada tanggal tersebut tanpa dipanggil kembali. Karena pemberitahuan ini merupakan pemanggilan resmi Pengadilan Agama Tulungagung, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara perdata dengan nomor 123-PDT-G-2025 Pengadilan Agama Tulungagung tentang perkara perceraian antara saudari Nafi Ahmadiyah Azhara sebagai penggugat melawan saudara Muhammad Haji Al-Gofar sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Sesuai acara sidang sebelumnya, agenda kita hari ini akan melaksanakan pembuktian dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Bagaimana pihak penggugat? Apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik,
Silakan menghadirkan alat bukti ke meja majelis hakim. Baik, silakan pihak tergugat untuk mengecek alat bukti yang dihadirkan oleh pihak tergugat. Baik, silakan duduk kembali. Baik, pihak penggugat, apakah dapat menghadirkan saksi ke ruang persidangan pada hari ini? Iya, Yang Mulia. Saya menghadirkan 3 saksi. Saksi pertama atas nama Muhammad Lukman Hakim, saksi kedua atas nama Alia Rojadari. Baik, silakan kepada Panisera untuk memanggil saksi dari pihak penggugat. Panggilan kepada saksi dari pihak penggugat atas nama Muhammad Lukman Hakim dan Alia Nur Cahyani, silakan memasuki ruang persidangan. Baik, silakan duduk. Selamat pagi, saudari saksi. Pagi. Saudara saksi 1, saya akan mengecek identitas saudara. Bisakah saudara perlihatkan identitas saudara ke meja majelis hakim? Baik, silakan duduk kembali. Saudara saksi 1, saya akan mengecek identitas saudara. Nama saudara, Muhammad Lukman Hakim, umur saudara, 58 tahun, tempat tanggal lahir, Tulungagung, 2 Januari 1968, agama, Islam, di mana sekarang saudara bertempat tinggal. di Desa Tawasari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Baik, terima kasih. Saudari saksi 2, saya akan mengecek identitas saudari. Bisakah saudari perlihatkan identitas saudari ke meja majelis hakim? Baik, silakan duduk kembali. Saudari saksi 2, saya akan mengecek identitas saudari. Nama saudari, umur saudari, 55 tahun, tempat tanggal lahir, Tulungagung, 6 Januari 1970. agama saudari, di mana sekarang saudari bertempat tinggal. Desa Lawangkari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Baik, terima kasih. Saudara saksi 1 dan saudari saksi 2, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Baik, bersedia ya. Silakan. Saudari saksi, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Wallahi, demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenar-benarnya. kecuali yang sebenar-benarnya. Jadi silakan duduk kembali. Baik, dari pihak penggugat, saksi manakah yang akan memberikan penjelasan atau kesaksian terlebih dahulu? Saksi pertama yang ada. Saksi pertama. Baik, silakan kepada saksi kedua dari pihak penggugat untuk meninggalkan ruang persidangan.
silakan kepada adik anggota. Terima kasih Ketua. Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Iya, saya mengenalnya, yang mulia. Apakah saudara saksi dengan penggugat ada hubungan keluarga? Ada yang mulia, penggugat adalah anak kandung saya. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya tahu beberapa bulan terakhir mereka sering bertengkar dan tergugat juga beberapa kali melakukan kekerasan pada anak kandung saya. Apakah Anda berada di tempat kejadian dan menyaksikan pertengkaran yang terjadi pada bulan April? Tidak yang mulia, saya mengetahui dari cerita anak saya. Bisakah saudara menjelaskan secara detail pertengkaran tersebut? Pada malam itu, anak saya melihat sebuah pesan dari seorang perempuan yang berinisial US, di mana pesan tersebut sedikit mesra sehingga anak saya langsung bertanya kepada suaminya. Namun bukannya menjawab, justru suaminya itu malah memukul dan sambil membentaknya. Ya. Saya berasal yang mulia. Saksi mengada-ada. Bagaimana saksi mengatakan bahwa saya selingkuh? Saya keberatan yang mulia. Apa yang dikatakan saksi itu adalah benar terjadi dan fakta. Apa Anda ada buktinya? Saya menemukan sendiri di halaman ketiga ada chat mesra dengan berinisial US. Itu hanya cek pribadi dengan teman saya sendiri, jangan lebih dari itu. Itu hanya urusan kerja. Penggugat tergugat harap tenang. Saya tidak segan-segan menghentikan persidangan ini jika saudara tidak kondusif. Silakan duduk. Silakan dilanjut. Terima kasih Ketua. Bagaimana keadaan penggugat setelah kejadian itu? Tahu saya menangis dan memuji dirinya di dalam kamarnya. Lalu, apakah benar setelah kejadian itu, saudara tergugat tidak pulang ke rumah mereka? Ya benar yang mulia, saudara tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Selain itu, apakah ada yang Anda ketahui, saudara saksi? Cukup yang mulia. Kalau tidak ada, terima kasih saudara saksi atas kesaksiannya. Selain itu, apakah ada yang Anda ketahui, saudara saksi? Cukup yang mulia. Kalau tidak ada, terima kasih saudara saksi atas kesaksiannya. Baik, saudara tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi satu pihak penggugat? Ada. Silakan. Apakah menurut Anda sebagai seorang istri membuka privasi suaminya itu adalah perbuatan hal yang benar? Mohon maaf yang mulia, saya memberikan jawaban saksi dari pertanyaan pihak tergugat. Saya keberatan tergugat memberikan pertanyaan yang mempertahankan fakta tentang hal yang dialami oleh pihak penggugat. Baik, harap suasana dan tenang dalam proses agar sedang tergugat bisa memilih dengan baik pertanyaan. Apakah menurut Anda sebagai seorang istri membuka privasi suami adalah hal yang benar? Benar dong, karena sebuah rumah tangga itu seharusnya saling terbuka. Kalau Anda ngomongin masalah privasi, terus dengan persidangan ini tidak ada namanya privasi. Semua harus berbicara dengan sejujur-jujurnya. Baik, saudara kuasa hukum dari pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi satu? Oke, saya jelaskan yang mulia. Sebagai seorang istri, pastilah terbesit perasaan cemas dan khawatir terhadap kelakuan suaminya. Jadi apakah tidak bisa memberikan penjelasan agar mengurangi kecemasan dan kekhawatiran tersebut dengan cara yang lebih baik dan tanpa menggunakan kekerasan? Terima kasih yang mulia. Baik, ketika penggugat, apakah ada tanggapan? Cukup ya. Apakah sudah cukup keterangan dari saksi satu pihak penggugat? Pihak penggugat, apa sudah cukup? Cukup. Baik, silakan saksi satu, saudara dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Kuasa hukum penggugat, apakah saudara ingin menghadirkan saksi kedua? Baik, silakan saudara Panitera untuk memanggil saksi kedua dari pihak penggugat. Panggilan kepada saksi dua dari pihak penggugat atas nama Ariana Cahyani dipersilakan memasuki ruang persidangan.
Baik, silahkan saudara Kim untuk memberikan pertanyaan. Apakah saudari mengenal penggugat dan tergugat? Ya, saya mengenal mereka karena penggugat adalah anak saya dan tergugat adalah menantu saya. Apa yang saudari ketahui tentang keadaan rumah tangga mereka? Setahu saya, mereka sering bertengkar dan anak saya mengadu pada saya bahwa suaminya sering berkata kasar. Apa saudari mengetahui tentang nafkah rumah tangga mereka? Ya, saya mengetahui itu menantu saya beberapa bulan ini tidak memberikan nafkah kepada anak saya. Apakah saat ini mereka masih tinggal bersama? Tidak, sejak April 2025 mereka sudah bisa rumah. Apakah keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan? Sudah pernah tetapi tidak berhasil. Selain itu, apakah ada yang Anda ketahui, saudari saksi? Tidak ada yang mulia. Kalau tidak ada, terima kasih, saudari saksi atas kesaksiannya. Baik, saudara Kalimantan dari pihak penggugat, apakah ada pertanyaan kepada saksi dari pihak penggugat? Sudah cukup yang mulia. Sudah cukup. Bagaimana pihak tergugat? Apakah ada pertanyaan? Sudah cukup yang mulia. Sudah cukup. Baik, silakan saksi dua saudara ini persilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Baik, bagaimana pihak tergugat? Apakah sudah siap mengajukan alat bukti ke meja majelis hakim? Silakan. Silakan pihak penggugat untuk mengecek alat bukti yang dihadirkan oleh pihak tergugat. Baik, silakan duduk kembali. Baik, pihak tergugat, apakah dapat mengajukan saksi ke ruang persidangan pada hari ini? Saya mendatangkan dua saksi yang mulia. Saksi pertama Muhammad Imam Rifai, saksi kedua adalah Dia Suamikan. Baik, silakan kepada saudari Panitera untuk memanggil saksi dari pihak tergugat. Panggilan kepada saksi tergugat atas nama Muhammad Imam Rifai dan Dia Asmaul Hasna dipersilakan memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Selamat pagi, saudara saksi. Iya. Saksi satu, saya akan mengecek identitas saudara. Sedangkan saudara peringatkan identitas kepada majelis hakim. Baik, silakan duduk. Pada saudara saksi satu, saya akan mengecek identitas saudara. Nama saudara, Nama saya Rifai, umur saudara, 62 tahun. tempat tanggal lahir, Berdiri 8 Februari 1993. di mana sekarang saudari bertempat tinggal, Desa Serut, Kecamatan Biaramu, Kabupaten Toraja. berapa umur saudara, umur saudara berapa? 62 tahun. Baik, terima kasih. Kepada saudari saksi dua dari pihak tergugat, bisakah Anda memperlihatkan identitas saudara ke meja majelis hakim? Baik, silakan duduk. Saudari saksi dua dari pihak tergugat, saya akan mengecek identitas saudara. Nama saudari, Dia Suamikan. umur saudari, tempat tanggal lahir, agama saudari, di mana sekarang saudari bertempat tinggal. Bersama
Baik, terima kasih. Saudari saksi 1 dan saksi 2, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Setia yang mulia. Bersedia ya. Silakan pada hakim anggota. Baik, saudara-saudari saksi silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Wallahi, Wallahi, demi Allah saya bersumpah demi Allah, bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini dalam persidangan ini dengan sebenar-benarnya dengan sebenarnya dan tak lain kecuali yang sebenar-benarnya. kecuali yang sebenarnya. Baik, terima kasih selamat. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, saudara saksi, saudara telah disumpah, berarti saudara berjanji memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan jujur. Pertanggungjawaban saudara tidak hanya kepada kami, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah dapat dimengerti? Iya. Baik, pada pihak tergugat, saksi manakah yang akan memberikan keterangan terlebih dahulu? Saksi 1 yang mulia. Saksi 1. Baik, kepada saksi kedua dari pihak tergugat, persilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Silakan kepada hakim anggota untuk memberikan pertanyaan. Jadi, apakah saudara mengenal penggugat dan tergugat? Ya, saya mengenal mereka karena tergugat adalah anak saya dan penggugat adalah menantu saya. Apa yang saudara ketahui mengenai rumah tangga mereka? Setahu saya dari cerita anak saya, memang sering terjadi pertengkaran di antara mereka berdua. Apa saudara mengetahui penyebab pertengkaran tersebut? Saya tidak mengetahui secara pasti, tetapi saya pernah mendengar mereka bertengkar masalah rumah tangga dan ekonomi. Apakah saudara mengetahui tergugat berkata kasar atau melakukan kekerasan? Saya tidak pernah melihat langsung, tetapi pernah mendengar adanya pertengkaran di antara mereka. Apakah saudara mengetahui keadaan rumah tangga mereka sekarang? Ya, mereka sekarang sudah tidak tinggal bersama dan anak saya sudah kembali ke rumah saya. Apakah keluarga pernah mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak? Ya, kami pernah menasihati agar rumah tangga mereka tetap dipertahankan, tetapi tidak berhasil. Selain itu, apakah ada yang Anda ketahui, saudara saksi? Tidak yang mulia. Kalau tidak, terima kasih saudara saksi atas kesaksiannya. Baiklah, saudara kuasa hukum dari pihak penggugat, apakah ada hal yang ingin ditanyakan kepada saksi 1 pihak penggugat? Sudah cukup yang mulia. Sudah cukup. Bagaimana pihak penggugat? Apakah ada pertanyaan? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik, silakan saksi 1 saudara dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Tidak tergugat, apakah saudara ingin menghadirkan saksi 2? Baik, silakan saudari Paninggerak untuk memanggil saksi 2 dari pihak tergugat. Panggilan kepada saksi 2 dari pihak tergugat atas nama Dia Asmaul Hasna dipersilakan memasuki ruang persidangan. Silakan dulu. Silakan kepada hakim anggota untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih ketua. Apakah saudari mengenal penggugat dan tergugat? Ya, saya mengenal karena mereka tergugat adalah anak saya dan tergugat adalah anak saya. Apa yang saudari ketahui tentang rumah tangga mereka? Saya tidak mengetahuinya secara jelas, tapi rumah tangga mereka sering bertengkar dan sudah tidak harmonis. Apakah saudari mengetahui penyebab pertengkaran tersebut? Penyebabnya saya tidak mengetahui secara jelas, tapi mereka bertengkar tentang permasalahan rumah tangga mereka. Apakah saudari mengetahui tentang nafkah rumah tangga mereka? Saya tidak mengetahuinya secara rinci karena itu urusan rumah tangga mereka, tetapi saya sebagai orang tua hanya bisa membantu. Apakah saat ini mereka masih serumah? Tidak, jadi tergugat sudah pulang dan tidak bersama kami. Apakah pernah ada upaya perdamaian? Sudah pernah ada, tapi tidak berhasil.
Selain itu, apakah ada yang ingin disampaikan saudara saksi? Tidak ada. Terima kasih saudari saksi atas kesaksiannya. Baik, saudara kuasa hukum dari pihak tergugat, apakah ada hal yang ingin ditanyakan kepada saksi dua dari pihak tergugat? Cukup, kemudian cukup, bagaimana pihak tergugat? Cukup ya mulia. Cukup. Baik, silakan saksi dua dari pihak tergugat untuk meninggalkan ruang persidangan. Saudari penggugat, apakah ada tambahan alat bukti? Cukup. Saudara penggugat, apakah ada tambahan alat bukti? Saudara penggugat, apakah akan memberikan kesimpulan pada hari ini? Berapa lama waktu yang saudari perlukan? Baik, 7 hari ya. Bagaimana pihak tergugat, apakah keberatan atas waktu 7 hari yang diminta oleh pihak tergugat? Jangan. Demikian ya. Karena pihak tergugat dan penggugat akan memberikan kesimpulan pada 7 hari yang akan datang. 7 hari dari sekarang tanggal berapa Polita? Tanggal 18 September 2025 ya, Bu ya. Tanggal 18 September 2025. Baik, apakah saudara penggugat dapat hadir pada tanggal 18 September 2025? Bisa? Pihak tergugat bagaimana? Bisa ya? Apakah ada tambahan lagi? Dari pihak tergugat? Sudah cukup. Karena tidak ada yang disampaikan dari pihak tergugat, maka sidang akan dilanjutkan kembali pada tanggal 18 September 2025 di Pengadilan Agama Tulungagung dalam agenda kesimpulan dari pihak tergugat maupun tergugat. Baik, pada para pihak persidangan akan dilanjutkan kembali pada tanggal tersebut tanpa dipanggil kembali, karena pemberitahuan ini merupakan pemanggilan resmi Pengadilan Tulungagung. Selanjutnya sidang dinyatakan ditutup dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara perdata dengan nomor 123/PDT-DDC/2025 Pengadilan Agama Tulungagung tentang perkara perceraian antara saudari Nafi Amlia Azhara sebagai penggugat melawan saudara Muhammad Haji Al-Gofar sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Sebelum sidang saya lanjutkan, saya ingin bertanya kepada para pihak tergugat dan tergugat, apakah para pihak juga ada itikat baik untuk berdamai sebelum sidang kesimpulan kita lanjutkan? Bagaimana pihak tergugat? Lanjutkan ya. Bagaimana dengan pihak tergugat? Sudah yang mulia, tapi tetap ada keputusan. Baik, karena kedua belah pihak belum memiliki menemukan titik temu, maka sidang hari ini kita lanjutkan sesuai dengan acara sidang pada bulan. Maka agenda kita hari ini akan menyampaikan kesimpulan dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Bagaimana pihak penggugat, apakah sudah siap? Siap ya. Dalam bentuk lisan atau tulisan? Baik, silakan bacakan. Mengajukan kesimpulan, saksi 1 Muhammad Al-Hakim umur 57 tahun memberikan kesaksian di bawah sumpah menyampaikan sebagai berikut, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun sejak Januari 2025 sering terjadi pertengkaran karena tergugat sering pulang dan lambat dari makhluk berkata kasar dan pernah melakukan kekerasan terhadap penggugat. Saksi juga mengetahui tergugat memberikan nafkah selama beberapa bulan berhubungan dengan perempuan lain berinisial US asal Blitar, serta sejak awal Mei 2025 meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya. Saksi 2
Alia Nurcayani, umur 60 tahun, menerangkan bahwa sumpah bahwa ia mengetahui sering terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering mabuk, bersikap kasar, tidak memberi nafkah, serta menjalin komunikasi dengan perempuan lain. Saksi juga mengetahui sejak Mei 2025 tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya. Demikianlah kesimpulan kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kami kuasa hukum penggugat dan tergugat saya. Baik, dari pihak penggugat, apakah ada tambahan atau perubahan dari kesimpulan yang telah disampaikan? Cukup yang tidak cukup. Selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan dari pihak tergugat. Apakah saudara sudah siap? Siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. 18 September 2025 mengajukan kesimpulan. Satu Muhammad Ibrahim Rifai, umur 50 tahun, di bawah semua menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan baik. Namun belakangan sering terjadi perselisihan karena kesalahpahaman dan masalah ekonomi. Saksi menerangkan bahwa tergugat masih berusaha mempertahankan rumah tangga dan pulang ke rumah orang tuanya untuk meredakan pertengkaran, bukan untuk meninggalkan penggugat secara permanen. Saksi 2, dia sekolahnya umur 52 tahun, di bawah sempat menerangkan bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok rumah tangga. Namun, setahu saksi, tergugat masih memiliki niat memperbaiki hubungan rumah tangga. Saksi juga mengetahui tergugat tinggal sementara di rumah orang tuanya setelah terjadi pertengkaran agar keadaan lebih tenang. Demikian kesimpulan kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pihak tergugat, apakah ada tambahan atau perubahan dari kesimpulan yang telah saudara sampaikan? Sudah cukup yang mulia. Cukup, tidak ada ya. Baik, sebelum sidang saya tutup, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan dari pihak tergugat? Cukup yang mulia. Pihak tergugat bagaimana? Cukup yang mulia. Tidak cukup, karena tidak ada hal-hal yang disampaikan dari pihak tergugat ataupun tergugat, maka sidang ditunda dan dilanjutkan kembali 14 hari ke depan untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dan mengeluarkan putusan tentang perkara perceraian antara saudari Nafi Amti Azhara sebagai penggugat dan saudara Muhammad Haji Al-Gofar sebagai tergugat. 14 hari dari hari sekarang, tanggal berapa Pak Nitra? Tanggal 22 Oktober 2025 yang mulia. Tanggal 22 Oktober 2025. Baik, dari pihak penggugat, apakah dapat hadir? Dari pihak tergugat, apakah dapat hadir? Kepada para pihak, sidang ini akan dilanjutkan kembali pada tanggal tersebut tanpa dipanggil kembali karena pemberitahuan ini merupakan pemanggilan resmi Pengadilan Agama Tulungagung. Selanjutnya sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara perdata dengan nomor 123/PDT-G dari 2025 Pengadilan Agama Tulungagung tentang perkara perceraian antara saudari Nafi Amti Azhara sebagai penggugat melawan saudara Muhammad Haji Al-Gofar sebagai penggugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum sidang saya lanjutkan, saya ingin bertanya kepada para pihak penggugat dan tergugat. Apakah dari pihak-pihak sudah ada itikat baik untuk berdamai? Pihak penggugat bagaimana? Tidak ada. Pihak tergugat? Jadi tidak ada ya. Maka hakim akan membacakan putusan. Maka majelis hakim akan membacakan putusan perkara perceraian antara saudari Nafiah Amti Azhara dan saudara Muhammad Haji Al-Gofar.
Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 123 garing PDT.C garing 2025 Pengadilan Agama Tulungagung. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dari tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara Nafi'ah Mutia Azhara umur 27 tahun, lahir di Tulungagung pada tanggal 4 April 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 1 RW 12 Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Muhammad Haji Al-Gofar umur 30 tahun, lahir di Tulungagung pada tanggal 3 Maret 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, wirausahawan, dan tempat tinggal di RT 2 RW 1 Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Juni 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan nomor register perkara 123/PDT/2025 Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 20 Juni 2025 tentang mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Amar putusan mengadili 1. Menyatakan gugatan penggugat dapat diterima. 2. Mengabulkan gugatan penggugat. 3. Menjatuhkan talak. 4. Bahin Subro tergugat Muhammad Haji Al-Gofar terhadap penggugat Nafi'ah Mutia Azhara dengan iwat yang dibebaskan. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Kamis 2 Oktober 2025 oleh kami Dr. Muhammad Haji Aulia Rahman SHMH sebagai Hakim Ketua, Umanur Khalifah Al-Adaliyah SHMH, dan Priscilia Rajhal Monika SHMH sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua, dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan panitia pengganti Alfa Naili Fahrina SHMH serta dihadiri oleh penggugat maupun tergugat. Baik, demikianlah pembacaan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung. Bagaimana pihak penggugat, apakah akan mengajukan banding? Tidak ya. Bagaimana dengan pihak penggugat? Cukup ya. Karena tidak ada hal-hal yang akan disampaikan oleh pihak penggugat maupun tergugat, putusan telah dibacakan, maka sidang dinyatakan ditutup. Berdiri di bawah berdiri, Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Sidang dalam perkara nomor 123/PDT.G/2025 Pengadilan Agama Tulungagung telah selesai. Saya selaku panitera mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir. Apabila ada kesalahan yang tidak disengaja, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.